Ba'uda man adraka walidahu aw ahaduhuma 'indal kibar falam yudkhilahul jannah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Malaikat Jibril berdoa, dijauhkan dari rahmat Allah orang yang menemui dua orang tuanya ketika sudah lanjut usia atau salah satunya, ya, abah mama lengkap keduanya, atau salah satunya tinggal abah saja atau tinggal mama saja. Kemudian dia tidak bisa menjadikan orang tuanya sebagai jalan masuk surga. Ini juga orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, jadi surga terdekat berada di rumah kita, ayah dan ibu kita. Makanya ulama salafus saleh dulu apabila ada salah satu dari orang tuanya wafat, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, menangis. Limadha tabki? Kenapa engkau menangis? Satu pintu surga sudah tertutup untukku. Karena ayah dan ibu ini dua pintu surga, bahkan termasuk jalan pintas. Jadi bisa dibilang orang yang rugi ketika orang tuanya masih hidup, kebingungan cari jalan pintas untuk masuk ke surga. Padahal jalan tolnya ada di rumahnya sendiri, ayah dan ibu kita. Ya, luar biasa. Makanya ada salah satu, ya, sosok seorang yang hidup di masa Rasulullah tapi tidak masuk kategori sahabat, ya, beriman. Kalau yang tidak beriman, ya, karena definisi sahabat adalah seorang yang bertemu Rasulullah sekalipun sebentar dalam keadaan beriman, masuk kategori sahabat. Kalau perempuan, sahabiah, sahabat dari kalangan wanita. Tapi kalau sering bertemu Rasulullah tapi tidak beriman, ya bukan sahabat. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ya, dan Abu Bacok mungkin, ya. Abu-abu yang lain, nah ini kan bertemu Rasulullah tapi tidak beriman, makanya bukan sahabat. Disayangkan lagi ada orang yang beriman, hidup di masa Rasulullah tapi tidak masuk kategori sahabat, yaitu seorang pemuda dari suatu perkampungan yang bernama Al-Qaran yang terletak di negeri Yaman, yang bernama Uwais. Uwais Al-Qarani, beliau hidup di masa Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi belum ada atau tidak mendapatkan kesempatan bertemu langsung kepada Rasulullah. Apa penghalangnya? Karena beliau mempunyai seorang ibu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau berbakti kepada ibunya. Ternyata luar biasa. Dengan sebab berbakti kepada ibunya, Rasulullah pun mengenalnya. Kenapa? Karena dia di dunia tidak dikenal. Bahkan di kampung Al-Qaran banyak penduduk yang mengira dia gila. Karena dia kesehariannya sering di tempat sampah, dia menyendiri, ya, tidak banyak bergaul. Ternyata dia hanya berzikir kepada Allah dan berbakti kepada ibunya. Ternyata di kalangan langit terkenal, sehingga Rasulullah pun tahu. Makanya Rasulullah berpesan kepada, ya, sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau kalian bertemu seorang pemuda dari kampung Al-Qaran yang bernama Uwais, Rasulullah sudah kenal, padahal tidak pernah bertemu. Yang bernama Uwais dari kampung Qaran, ciri-cirinya, ya, disebutkan ciri-cirinya. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat, ya, kemudian setiap musim haji, rombongan datang dari Syam, dari Suriah, dari Basrah, dari Irak, dari Yaman, disendirikan. Ketika ada rombongan dari Yaman, disendirikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya. Yang dari Yaman angkat tangan, nah, sini kumpul. Nah, sudah dari Yaman semua. Yang dari negeri Al-Qaran angkat tangan, ayo kumpul sendiri. Nah, ketika kumpul dari negeri Al-Qaran ini, ditanya, Afikum Uwais,
apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Mereka pun saling pandang. Uwais yang ada di tempat kita tidak mungkin dicari sahabat yang mulia. Istilahnya ini pejabat tinggi dalam daulah Islamiyah. Ya. Tidak mungkin. Masih ditanya, Afikum Uwais, apakah ada yang bernama Uwais? Akhirnya ada salah satu seorang yang parubaya berdiri. Wahai sahabat-sahabat yang mulia, di antara kami ada yang bernama Uwais, tapi sepertinya Anda tidak mungkin mencarinya. Kenapa? Di antara kami mengira dia ini orang gila. Tapi apakah dia ikut? Ikut, cuma kami tinggal di belakang. Dia ikut rombongan kami karena kami membawa banyak kambing. Dia saya suruh ngembala dengan upah. Jadi Uwais ini ikut rombongan haji, kemudian nawarkan jasa menerima kambing. Di mana dia? Di bukit sana, di belakang kami. Ternyata sahabat Umar mencari sahabat Ali. Ya Ali, kita menemukan Uwais. Di mana? Ayo kita ke bukit. Sahabat Umar sama sahabat Ali, ya, bergegas menuju ke bukit. Semua orang kebingungan. Siapa Uwais ini? Kok dicari dua sahabat yang mulia? Padahal di kalangan kita anggap seperti orang gila. Ternyata ketika di bukit ada sosok pemuda yang sedang sholat, luar biasa. Sedang sholat, kemudian, ini ya, ketika terasa ada dua orang yang menunggunya, sholatnya dicepatkan. Ini ya, ini orang paham ya. Ini lain bagian kita nih ya, sholat misalnya laju ya, tumaninahnya nggak dapat. Ketika ada orang, wah ini pura-pura dilambatkan, pura-pura khusyuk, apalagi yang muda-muda. Oh sepertinya ada calon mertua, ya. Dipanjangkan berdirinya, dipanjangkan rukuknya, dipanjangkan sujudnya, supaya diambil menantu. Ya. Ini Uwais orang paham, luar biasa. Ada orang yang sepertinya menunggunya, sholatnya dipercepat. Kemudian salam, tersenyum. Kalian pasti sahabatnya Rasulullah. Takjub, loh, tahu dari mana? Ternyata Uwais diberi pandangan mata hati yang sangat terang. Aku melihat dua tangan kalian memancarkan cahaya. Itu menunjukkan bahwa kalian sering bermusafahah dengan Rasulullah. Luar biasa ya. Makanya ada salah satu muridnya Imam Malik itu ya, yang unik ya, pokoknya sekali menghadap Imam Malik itu tangan beliau pegang, diusapkan ke muka beliau, ke badan beliau, kemana ya. Pokoknya ini apa ini? Kalau sampai ke seleo ya apa ini ya? Kenapa kamu demikian? Ternyata salah satu muridnya diberi pandangan hati yang sangat tajam, melihat tangan sahabat Anas bin Malik ini bercahaya. Kenapa? Karena sering bersentuhan musafahah dengan Rasulullah SAW. Makanya barokahnya tetap ya. Makanya ini yang dilakukan oleh para santri-santri kita. Ya, kenapa? Karena kiainya pernah bersalaman dengan gurunya. Gurunya bermusafahah dengan gurunya. Gurunya sampai sambung ke Habib Umar bin Hafid, ke Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, sambung ke datuk-datuk beliau, langsung ke Rasulullah SAW. Kalau orang punya pandangan mata hati jernih, melihat, ya, nah, itulah yang kita cari, berkah yang musalsal, yang sambung kepada Rasulullah SAW. Jadi, sahabat Uwais tahu, aku tahu kalian pasti sahabat ya Rasulullah. Dua tangan kalian bersinar, ini ya, betul. Apakah engkau Uwais? Nah, mohon maaf, ingin memastikan. Apakah engkau punya seorang ibu dan engkau berbakti kepadanya? Iya. Cuma tahun ini ibu saya sudah meninggal. Dari dulu setiap ada rombongan haji mau berangkat, aku ingin ikut. Cuma siapa yang menunggu ibuku? Ya, aku kepingin bertemu Rasulullah. Dan sekarang Rasulullah juga wafat, ibuku juga wafat. Baru ada rombongan haji. Baru sekarang aku bisa ke Mekah dan Madinah. Ya, akhirnya
Betul. Ini namanya sudah Uwais. Dia termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, pertanyaan ketiga, penentunya apakah ini Uwais yang dicari Rasulullah atau lain? Mohon maaf, bisa angkat tangannya, ya. Dibuka sedikit ketiaknya, dibuka. Ya. Ternyata di bawah ketiaknya ada bekas penyakit sopak, pesakit campak sebesar uang logam. Nah, ya kelihatan ada panunya. Nah, ini bukan panu ya, sopak ya, penyakit campak. Kaget. Betul, engkau adalah Uwais yang cari Rasulullah. Langsung tanya, kenapa? Ya, dari mana kalian berdua tahu kalau di bawah ketiakku ada bekas penyakit campak? Ya, mohon maaf, Uwais. 3 pertanyaan ini bukan dari kami berdua. Aku dan Ali, kata Sobat Umar, tidak mempunyai pertanyaan sama sekali kepadamu. 3 pertanyaan ini langsung dari Rasulullah SAW. Jadi yang tahu bekas penyakit campak yang tertinggal sebesar uang logam, ini yang ngasih tahu juga Rasulullah. Ternyata Uwais Al-Qarni ini dulu diuji oleh Allah penyakit sopak. Ya, campak seluruh badannya. Jadi sehari-hari di tempat sampah, beribadah, melayani ibunya, bahkan sering dilempari anak kecil ya. Yang namanya dianggap orang gila, dilempari sabar. Beliau sadar, dilempari berdarah enggak apa-apa. Dilempari punggung berdarah enggak apa-apa. Pas anak kecil ada mau ngelempar kakinya baru dilarang. Ya walad, anak kecil, tolong jangan lempar kakiku. Enggak gila kamu? Enggak gila. Ya. Kenapa enggak boleh? Kakiku ini tiap malam aku pakai ibadah. Kalau kamu lempar, ibadahku nanti terganggu. Silakan lempar di punggung, di kepala pun enggak apa-apa. Yang penting jangan kakiku. Karena kakiku ini pijakan yang kokoh untuk beribadah malam. Akhirnya luar biasa. Ya, pada di sini. Nah, ternyata penyakit sompak yang beliau derita mulai mengganggu ibadah. Disinilah beliau berdoa, ya Allah, kalau seumpamanya penyakit sompak ini tidak mengganggu ibadah, aku ridho, aku rela. Ya, tapi karena mulai mengganggu ibadah, aku memohon kepadamu, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Di saat itu juga langsung bersih badannya, mukanya glowing, glow up ya, terus sekarang. Langsung luar biasa, bersih. Jadi dia sendiri heran, ternyata doaku dijabahi oleh Allah. Doa lagi, ya Allah, ya tumbuhkan penyakit sopak sebesar uang logam, ya di tempat tersembunyi aja, di bawah ketiak. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan. Tidak lama lagi tumbuh penyakit sopak sebesar uang logam. Loh, dijabahi oleh Allah. Minta disembuhkan, sembuh total. Minta diberi penyakit sopak lagi untuk kenang-kenangan, ya, diberi, ya, tumbuh sedikit. Dan yang masalah ini yang tahu hanya Uwais Al-Qarni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika sahabat ini menanyakan hal tersebut, Uwais takjub, kok tahu ini? Ini rahasiaku dengan Allah saja. Nah, ternyata sahabat bilang ini pertanyaan dari Rasulullah dan Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril. Dan sekarang kok kami temukan, maka aku juga ingin menyampaikan Rasulullah, menyampaikan pesan Rasulullah. Yang pertama, wahai Uwais, Rasulullah kirim salam kepadamu. Assalamualaikum. Uwais langsung menjawab, alaikuma, untuk kalian berdua, wa alaihi, dan atas Rasulullah assalam. Itu ya kalau menyampaikan salam ya. Jadi kalau ada kirim salam, jangan hanya kirim salam, disampaikan assalamualaikum. Dan yang mendapatkan kiriman salam, ya juga jangan iya gitu aja ya. Nah, dijawab alaika wa alaihi salam. Alaika untukmu, wa alaihi, dan untuknya yang kirim salam assalam. Kalau yang ngirim seorang perempuan, bibi atau ibunya, alaika, atasmu, wa alaiha assalam. Nah, itu ya. Jadi Uwais Al-Qarni demikian.
Kemudian pesan yang kedua dari Rasulullah, jika engkau nanti bertemu sama Uwais, wahai Umar dan Ali, nah ini kata Rasulullah, mintakan doa untuknya, untuk kaum muslimin muslimat. Ya. Sekarang aku memohon kepadamu supaya engkau mendoakan kami, wahai Uwais. Disinilah Uwais terharu. Wahai sahabat Rasulullah, engkau sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib, kalian berdua sahabat-sahabat yang mulia, setiap harinya dikelilingi di samping makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Untuk apa minta doa kepadaku yang hina dina ini? Sahabat Umar bilang, ini pesan dari Rasulullah, harus kami sampaikan, dan engkau harus menuruti perintah Rasulullah ini. Akhirnya dengan penuh haru, asal kalian tahu wahai sahabat yang mulia, tanpa diminta Rasulullah, aku setiap hari mendoakan kaum muslimin muslimat dalam kebaikan urusan dunia dan akhirat. Inilah Uwais Al-Qarani yang sangat berbakti kepada dua orang tuanya. Mudah-mudahan putra-putri kita semuanya berbakti kepada kita semua seperti Uwais Al-Qarani. Mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan juga diijabahi oleh Allah sebagaimana diijabainya doa Uwais Al-Qarani. A'udzubillahi minasyaitonir